Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, disyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga ini kita dapat mengikuti kegiatan yang dilaksanakan yang pada ini intinya ajar untuk memaparkan dan akan melakukan mengenai budaya positif. Bapak Ibu, sekali lagi seandainya mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena Allah kita senantiasa diberikan kesehatan sehingga dapat beraktivitas dengan baik. Bapak Ibu, ini adalah beberapa rangkaian materi yang ada, termasuk juga kalau Bapak Ibu mengakses platform Merdeka Mengajar, sudah selesai semua dan sudah selesai semua berapa modul, berapa topik sudah. Saya juga sudah selesai melihat karena begitu awalnya saya mengerti awal itu begitu dites kemudian dikatakan diberikan komentar pemahaman Anda sudah baik, saya sudah merasa puas dan tidak melanjutkan karena kan di kesan pertama itu ya, memberikan apresiasi dari aplikasi tersebut, platform tersebut bahwa pemahaman saya sudah baik, saya akhirnya menjadi terbuai dan tidak melanjutkan ya. Bapak Ibu, ada beberapa hal yang ini terkait tentu perlu pemahaman kita bersama mengenai budaya positif yang ada di sekolah ya. Ini adalah habituasi ya, habituasi. Dulu kalau tidak salah saya pernah menyampaikan resep yang saya peroleh dari Profesor Dr. Jamaluddin Darwis, Guru Besar Universitas Islam Negeri Wali Songo. Ya. Hingga waktu itu ada, masih ada kuliahnya Profesor Jamaluddin Darwis waktu serah terima kepala sekolah. Ya. Ada 8 H. 8 itu kalau angka Arab, kalau H itu abjad, itu dibilang sama. Angka 8 dengan huruf H itu sama. Ya, pas posisi di nomor 8. Salah satu di antaranya itu adalah EPI. Habituasi, pembiasaan hal-hal yang baik. Ini mencakup sikap atau perilaku maupun tutur kata oleh keluarga sekolah. Bapak Ibu, kami selalu menyampaikan kepada Bapak Ibu guru bahwa Bapak Ibu guru itu adalah cermin berjalan. Maksudnya apa? Jadi segala tingkah laku panjenengan itu menjadi patokan dari anak-anak, ya, dari anak-anak. Betul enggak? Jadi tingkah laku panjenengan itu menjadi tolok ukur, menjadi patokan bagi anak-anak. Ya, maka karena hal seperti ini tentu nanti barangkali akan dijelaskan tentang namanya pengendalian. Saya mau mengatakan kontrol diri itu, iya Pak. Kontrol diri itu khawatir nanti kalau kepleset karena musim penghujan, kepleset sidik itu sudah diperkara. Jadi namanya pengendalian. Ya. Mengapa itu perlu? Nah, ini nanti akan dijelaskan oleh Pak Fajar. Jadi ada posisi pengendali, kontrol. Jadi ada perubahan nanti paradigma. Ini ada stimulus respon, ini menggunakan Pavlov, Ivan Pavlov. Ada ya, Ivan Pavlov itu kalau gambarnya itu dengan anjing.
harus stimulus respon itu masuk. Dulu Bapak Ibu guru yang sebelum ini kalau materi PKG atau PLPG itu pasti ada, itu materi dasar untuk pedagogi, termasuk Jintiase, siapa lagi itu ada, itu tokoh-tokoh psikologi ya. Kemudian ada konsep disiplin yang positif, kemudian ada keyakinan, ada pemenuhan 5 kebutuhan dasar. Yang ini yang pernah saya share untuk bahan candaan bahwa apa keinginan tertinggi, kebutuhan tertinggi itu apa? Kebutuhan tertinggi itu adalah ngopi, kafe. Kebutuhan tertinggi itu adalah ngopi. Ya, saya juga biasa ngopi. Ternyata ngopi di luar dengan ngopi di rumah itu enak ngopi di rumah. Ya, ternyata kenapa sekarang ini anak-anak muda itu gampang terserang penyakit itu karena kebiasaan ngopi. Karena ngopi itu dikasih creamer, mas. Ya, jadi kalau ngopi jangan di kafe, itu menyesatkan. Itu lama-lama bisa kanker. Ya, kalau tidak kanker ya liver. Itu gimana? Creamernya itu loh, creamer dibuat apa? Creamernya itu yang menyebabkan kemudian kalau menumpuk itu menjadi penyakit. Makanya saya sekarang suka kopi yang asli, bikinan istri dan anak saya. Ya. Ada tambahan resepnya itu adalah cinta. Ini ya, tak buatin ya, belum tidak belum. Sama nih ngomong dari kopi dan juga kopi aku mau betul nengok kopi hari ini. Ya, tapi itu nggak mungkin. Yang mungkin berani. Ini kemudian juga ada nanti dijelaskan Pak Fajar tentang segitiga restitusi. Ini ngomong restitusi itu yo nek kepleset jadi restitusi ini jenenge wong ngaji Pak Jawa. Terus berbeda. Kalau bojone wong. Ini Bapak Ibu tentunya harapannya dengan adanya paparan budaya positif ini kita bersama-sama, ya, kita secara bersama-sama bisa berkolaborasi, kemudian kalau kolaborasi intinya nanti kan dari sikap kita itu terintegrasi, kemudian menghasilkan namanya integritas. Jadi baru saja mendapat materi dari Komisi A DPRD Provinsi Jawa Tengah itu bahwa kita melakukan pekerjaan yang menjadi tagline-nya ASN berakhlak. Itu bukan karena kita itu melakukan pekerjaan, itu bukan karena itu nilai, itu bukan. Tetapi memang kita sepatutnya melakukan tindakan itu. Jadi baik atau buruk kita itu tidak semata-mata ditujukan agar kita dinilai baik. Ya. Tapi memang itulah pakem yang harus kita laksanakan. Berakhlak, berorientasi pada layanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif dan kolaboratif. Ini kudu melompat. Itu yang menjadi paradigma. Nah, selain yang kemudian tuntutan yang lain yaitu pekerjaan yang sifatnya administratif. Tetapi dari sisi perilaku kita dituntut untuk berakhlak. Ya, berakhlak itu ya berakhlak maksudnya berakhlak itu ya bekerja, ya, melakukan sesuatu di tempat kerja sesuai dengan aturan kerja, itu berakhlak. Kalau ada itu adalah perilaku yang sepatutnya. Maka di budaya positif ini nanti ada namanya benar salah. Benar salah itu sebenarnya kan seperti ini. Ya, benar salah itu sampai kapan ya? Begini garisnya. Ini. Kalau baik buruk itu seperti ini. Ya. Ini kemarin saya juga habis kuliah dengan tokoh HMI. Tokoh HMI akan menyampaikan paradigma itu istilahnya orang.
saya dulu dekat dengan apa itu paradigma. Ya paradigma itu seperti itu, lebih khas ke sana, khasnya seperti itu. Harapannya Bapak Ibu ini nanti ya bisa tersampaikan kepada panjenengan semua, kemudian menjadi apa itu sesuatu yang diyakini dalam alam bawah sadar, sehingga kemudian menjadi perilaku yang dibiasakan, habituasi ya, akan kalau sudah dibiasakan akan menjadi karakter watak khas ya, watak khas itu ya, itu karakter ya. Ini harapannya tentu karena setiap sekolah memiliki budaya positif, ini tentu Bapak Ibu guru sebagai salah satu instrumen pembelajaran juga, sarana untuk belajar anak-anak, karena saya yakin di antara sekian ratus anak ini pasti ada yang mengidolakan dari dunia ya, saya yakin. Maka nanti kalau ketemu ya setelah lulus ya, setelah lulus Pak saya dulu itu idolakan kalau pengen matematika mergo ngerti caranya pindah ngajar, wah itu pengen matematika, padahal itu suka menyusahkan orang lain, karena diberikan persoalannya menyusahkan ya, itu. Begitu Bapak Ibu, harapan kami semua bisa bersinergi, karena itu kalau misalnya yang mengangkat hanya satu orang tentu saja itu menjadi berat. Jadi kalau ringan sama dijinjing, berat sama dimikul, ngewek sama dikubur, ya harapan seperti itu. Kalau misalnya ada kesalahan satu dua orang, ya dimaafkan, jangan kemudian dijadikan sebagai bahan durian. Ya. Ini yang berbahaya seperti itu. Cerita-cerita bully itu kan seperti itu, karena kemudian melakukan kesalahan itu tidak dibina dengan baik, malah dibuat contoh di kelas, nah, itu kan persoalan harga diri. Ya, harga diri. Saya kira demikian Bapak Ibu, bisa dilanjutkan ke selanjutnya, materi selanjutnya. Harapannya Bapak Ibu dapat bersama-sama membantu kegiatan kampanye bagi penggerak ya, kegiatan penggerak, sehingga kalau nanti istilahnya keberhasilan dari Pak Fajar itu adalah juga keberhasilan kita semua ya, bukan tanpa hubungan kita atau kegiatan ini akan menjadi apa yang disampaikannya menjadi sia-sia ya. Yakin karena semuanya memiliki potensi baik ya, tinggal kita kalau kemudian bersama-sama berkolaborasi, berintegrasi untuk menghasilkan perilaku yang cukup, yaitu menilai integritas kita semua. Demikian lebih kurangnya saya mohon maaf, saya beri, saya akan berikan kepada Pak Fajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yuswanto SPT MPSI selaku Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Jati telah menyampaikan sedikit kata atau kegiatan ini, semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin. Berikutnya mulai ya untuk pemaparan, penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Ya, budaya positif ini mungkin dari Bapak Ibu guru di sini sudah mengenal tentang budaya positif. Dari pemikiran Bapak Ibu guru, budaya positif itu apa? Mungkin bisa menyampaikan budaya positif itu apa? Pak Nur? Pak Nur masih semangat ya, ya Pak Nur? Semangat. Ya. Budaya positif itu apa Pak Nur? Kebiasaan yang menunjukkan sesuatu yang bermanfaat. Sesuatu yang bermanfaat. Oke. Ada yang lain? Pak Amri? Bu Elva? Budaya positif itu apa budaya positif?
Apakah sebuah hukuman atau sebuah peraturan? Bukan ya. Pembiasaan yang baik. Oke, terima kasih Bu Elva. Ya, budaya positif itu adalah keyakinan kita, ya, meyakini untuk kegiatan yang lebih baik, bukan sebuah peraturan, ya, bukan sebuah peraturan. Saya lanjutkan untuk konsep inti budaya positif. Ini ada beberapa. Ada perubahan paradigma belajar, ada disiplin positif, ada nilai-nilai kebajikan, ada kebutuhan dasar manusia, ada motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Nah, di sini tuh segitiga restitusi itu sangat baru mungkin. Dari pun saya pun dapatnya dari kegiatan belajar guru penggerak segitiga restitusi. Mungkin kalau disiplin positif mungkin sudah sering, nilai kebajikan sudah sering, kebudayaan kebutuhan dasar manusia, ya, apalagi posisi kontrol guru itu juga baru yang saya dapatkan. Selama ini posisi kontrol saya mungkin kurang baik mungkin dari belajarnya ini mungkin saya menjadi lebih tahu saya harus apa. Iya. Oke, saya lanjut ya. Pembelajaran dengan paradigma baru. Ya, paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru itu merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik berdiferensiasi sesuai kebutuhan berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Ya, di sini ada pelajar Indonesia ya, atau profil pelajar Pancasila dibagi menjadi 6 dimensi. Ya, ada yang namanya beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, terus berkebinekaan global, ya, tentang kebudayaan, terus bergotong royong. Bergotong royong itu berarti kita di sekolah itu harus gotong royong, ya, mungkin kayak kegiatan hari Jumat itu, ya, Jumat bersih kita gotong royong. Terus kalau di kelas dengan cara kolaborasi, ya, termasuk gotong royong. Terus kreatif, kita diminta untuk kreatif, ya, menghasilkan inovasi yang terbaru, ya. Selaku kita sebagai pendidik, kita harus kreatif. Berikutnya bernalar kritis, ada juga mandiri, ya, kita harus mandiri. Berikutnya tentang miskonsepsi tentang teori kontrol, ya. Miskonsepsi tentang teori kontrol. Nah, ini gambarnya itu kita ini sebagai murid kan semuanya. Yang pertama, ilusi guru mengatur murid. Apa kita bisa mengatur murid? Ya, contohnya saya meminta murid untuk membersihkan lingkungan sekolah. Anak itu pasti mengerjakannya. Ya, anak itu pasti mengerjakannya. Tapi belum tentu anak itu menerimanya. Ya, yang bisa mengontrol ini adalah diri anak sendiri. Ya, ilusi guru mengontrol murid. Berikutnya ada ilusi bahwa semua pengetahuan positif, efektif, dan bermanfaat. Pengetahuan positif ini mungkin kata-kata yang baik, ya, mungkin kata-kata yang bijak, padahal itu belum tentu baik juga untuk murid. Ya, itu hanya ilusi. Terus berikutnya tentang ilusi bahwa kritik membuat rasa bersalah
mampu membuat karakter, kritik bersalah ya, merasa bersalah, mampu membuat karakter murid. Terus ada lagi ilusi bahwa seorang dewasa itu berhak memaksa. Ya, kita sebagai guru ya berhak memaksa muridnya. Ya, bisa menyuruh muridnya. Belum tentu muridnya itu mau. Ya, belum tentu itu muridnya mau. Jadi itu adalah sebuah ilusi. Ya, makanya di sini namanya miskonsepsi tentang teori kontrol. Bapak Ibu di sini masih semangat kah? Semangat. Ya, jangan ngantuk ya. Betul. Ya, ada artis di sebelah sini jangan ngantuk. Oke, sedikit mungkin kalau saya biasanya bilang kalau di SMK Jati, SMK Negeri 1 Jati Luar biasa. Berkompeten. SMK Negeri 1 Jati. Nah, itu loh. Ya. Ngantuk Pak. Ya, SMK Negeri 1 Jati berkompeten. Oke, tepuk tangan buat kita semua. Ya, ampun ngantuk ya Bu. Bapak Ibu, oke, dilanjut tentang mengubah paradigma stimulus konsep ke pendekatan teori kontrol. Ya, tadi yang disampaikan kepala sekolah ada namanya stimulus konsepnya. Kalau zaman dulu ya kita memakainya namanya stimulus respon, ya realitas kebutuhan kita sama. Padahal kalau di teori kontrol realitas kebutuhan kita berbeda. Bapak Ibu, Bu Lina, saya, Bu Nini pasti kebutuhan beda-beda. Sama murid A, B, C kebutuhannya beda-beda. Ya, terus ada lagi semua orang melihat hal yang sama. Padahal setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Ya, itu di teori kontrolnya. Stimulus respon lagi, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Ya, di teori kontrolnya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Ya, itu tentang teori kontrol. Terus stimulus responnya orang lain bisa mengontrol saya. Kalau di teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Berarti yang bisa mengontrol saya itu diri saya sendiri. Tidak Pak Yus, tidak Pak Arif, tidak Buddha, tidak Bu Lina, atau guru-guru lain. Murid pun juga begitu. Burisma. Bisa mantap Burisma. Oke, kita lanjut. Ya, murid pun itu bisa mengontrol dirinya sendiri. Ya. Yang mengontrol itu tidak orang lain, tidak guru. Ya, murid pun itu dia mengontrol dirinya sendiri. Lanjut, saya bisa mengontrol orang lain. Zaman dulu ya tentang stimulus respon. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Saya tidak bisa mengontrol Bu Nini. Apalagi saya tidak bisa mengontrol istri saya. Ya, saya tidak bisa mengontrol murid. Gitu. Atau peserta didik. Ya. Hati-hati Pak Lager. Urus ya Pak. Ya, jadi yang bisa mengontrol itu diri kita sendiri. Jadi kita tidak bisa mengontrol orang lain, gitu. Terus stimulus respon lagi, pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Terus di teori kontrol, kolaborasi atau konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Ya, kolaborasi itu menciptakan pilihan-pilihan baru. Lanjut tentang metode berpikir menang atau kalah. Ya, biasanya menang atau kalah. Kalau teori kontrol itu model berpikir menang-menang. Jadi kita harus menang. Ya, tidak ada menang kalah. Lanjutnya berikutnya tentang disiplin positif. Ya, ini langsung disiplin positif. Ya, disiplin positif itu bukan namanya hukuman atau apa namanya. Bapak Ibu tahu disiplin positif itu apa Bapak Ibu? Tadi mungkin disiplin positif itu apa?
Pada disiplin berasal dari kata disiplina, yang artinya belajar. Oh, tak ada yang Ya, betul Bu Lina. Lina juga belajar di sini pasti ya. Disiplina, ya, yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri, yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Saya yakin ya kita masuk kerja itu jam 7, udah ya nggak ada kepala sekolah tetap kita masih masuk jam 7, apalagi absennya juga menungguan ya. Kita yakini itu ya, kita yakini apalagi yang kita yakini kita bertutur kata dengan sopan. Kita yakini tutur kata dengan sopan, santun ya dengan semua orang. Itu kita yakini dulu ya. Terus disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan atau reward, ancaman, hukuman. Jadi disiplin positif itu bukan memberikan reward, nah, ya. Reward itu jika tidak ada sama saya memberikan reward, nanti Buddha tidak memberikan reward, pasti peserta didik kok merasa berbeda. Aku kemarin dapat reward kok, sekarang nggak dapat, aku nggak mau melakukan. Ya, selanjutnya sebagai pendidik, ya tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri, yang keyakinan, sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Ya, sebagai pendidik, ya kita memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal, yang keyakinan. Ya, dilanjut tentang nilai-nilai kebajikan. Ya, untuk nilai-nilai kebajikan. Di sini nilai-nilai yang disepakati bersama lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang. Ya, ini sebagai contoh nilai-nilai kebajikan institusi ya atau organisasi. Dari profil pelajar Pancasila: beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berbhinneka global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Inilah nilai-nilai kebajikan. Ya, dari profil pelajar Pancasila sudah ada nama nilai-nilai kebajikan. Ada juga dari Ibu Primary Year Program PYP: toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, pengetahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Nah, ini termasuk juga dengan nilai-nilai kebajikan. Juga dengan ada keterampilan hidup atau life skill, dapat dipercaya, lurus hati, pendengaran yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Inilah nilai-nilai kebajikan. Terus lanjut, nah sekarang namanya kebutuhan dasar manusia. Nah ya, lanjut kebutuhan dasar manusia. Ya, dasar kita terpenuhi dengan baik. Ya, contohnya di sini cuma siswa bertindak sesuatu yang membuat jengkel, padahal dia itu untuk memenuhi kebutuhan dasar dia, memenuhi kebutuhan dasar murid tersebut. Gitu. Jadi ada namanya kebutuhan dasar manusia. Nah, ini adalah 5 kebutuhan dasar manusia. Ada bertahan hidup, ya, bertahan hidup, makan, pakaian, tempat tinggal,
keamanan kesehatan, ya, bertahan hidup. Ada makanan, ya, semua murid itu juga kalau lapar gitu semua itu, Pak saya izin makan ke kantin, juga semua tidak diizinkan, pasti dia akan berontak atau bagaimana gitu, dengan kecewa. Ya, makanya dia tuh untuk bertahan hidup kan ingin makan semua gitu. Terus ada tempat tinggal, ya, terus keamanan, ya, sebagai keamanan diri kita sendiri. Terus ada lagi tentang kasih sayang dan rasa terima kasih, ya. Rasa terima kasih diperdulikan, berbagi, kerjasama menjadi bagian dalam kelompok, ya. Ini rasa terima kasih atau dipedulikan, dia tuh murid ingin namanya dipedulikan, ya, seperti kita sebagai guru, ya, mungkin bisa peduli dengan siswa. Jika tidak peduli, berarti siswa itu biasanya membuat yang aneh-aneh, ya, mungkin membuat siswa gurunya langsung ngajar, ya. Makanya ada namanya kebutuhan dasar rasa terima kasih. Lanjut ada penguasaan, ya, penguasaan. Ada harga diri, keinginan untuk dianggap memimpin, berprestasi, diakui, didengar. Ya, penguasaan, harga diri, ingin dianggap, ya. Murid juga ingin dianggap, ya. Kita pun ingin dianggap juga, ya. Makanya ada namanya kebutuhan dasar penguasaan. Terus ada harga diri. Semua murid manusia itu punya harga diri. Makanya jika harga dirinya tidak dipenuhi atau diabaikan, nah ini ada namanya penguasaan. Dia pasti akan berontak. Lanjut ada kebebasan, mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Ya, kebebasan. Semua manusia ingin bebas, ya. Kita pun ingin bebas, murid pun pasti ingin namanya kebebasan, ya, kebebasan berpendapat, kebebasan memilih sesuatu, ya, yang lebih baik untuk dirinya sendiri, gitu. Namanya kebebasan. Terus ada kesenangan, ya, kesenangan bermain atau humor, antusiasme atau tertawa, ya. Murid itu juga kalau di sekolah senang tertawa, ya. Kalau tertawa juga biarkan saja dulu, ya. Dia tertawa sendiri, dia ingin tertawa, Bu. Ya, dia ingin tertawa. Ya kan kesenangan, tahu-tahu ketawa sendiri, berarti dia kebutuhan dasarnya kesenangan ini biar terpenuhi dulu, biar tidak manyun terus kalau di kelas itu. Dengan makanya harus ada kesenangan. Kita pun sebagai guru juga kalau mengajar jangan manyun terus, ya. Jadi kalau siswanya kan jadi senang. Saya dulu waktu ngajar pertama kali juga pasti meliriknya tajam, gitu. Siswa pun itu yang bilang, Pak lirikannya tajam sekali, Pak. Saya jadi takut, Pak. Akhirnya bisa mengenang. Akhirnya gitu, Pak. Ya. Akhirnya bisa mendapatkan. Ada korbannya gitu. Ya, jadi kita waktu mengajar juga harus dengan senyum, sapa, ya, santun, ya. Waktu pembelajaran itu juga biar menyenangkan. Saya mungkin dari diri saya sendiri lah, saya merasakan itu setelah mendapatkan pembelajaran 5 kebutuhan dasar manusia, ya, biar di kelas juga sangat menyenangkan, gitu. Lanjut, nah ini adalah motivasi perilaku manusia, ya, motivasi perilaku manusia. Ini ada motivasi intrinsik, ekstrinsik, dan motivasi intrinsik. Motivasi dari luar dan motivasi dari dalam, ya. Motivasi dari luar atau ekstrinsik itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hubungan. Seumpama siswa, ya, berangkat sekolah,
dia tidak telat. Ya, dia tidak telat. Dia yang apa namanya? Dia menghindari hukuman atau dia meyakini, ya, meyakini datang lebih tepat itu lebih baik. Dia meyakini atau dia takut akan hukuman. Jika telat nanti saya dihukum nyapu halaman sekolah gitu. Atau takut dihukum hormat kalau upacara dia nggak pakai topi, ya semua nggak pakai topi. Terus ada yang pakai topi, yang pakai topi itu takutnya yang dia yakin itu dapat hukuman nanti hormat di lapangan atau barisnya dipisahkan gitu. Jadi ada namanya motivasi ekstrinsik dan intrinsik. Terus untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, ya, untuk mendapatkan imbalan, ya, sesuatu yang dilakukan itu mungkin dia ingin mendapatkan imbalan, ya, itu dari ekstrinsiknya, apa namanya, motivasi dari luar, ya. Terus kalau motivasi intrinsik untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai dirinya sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Contohnya ini, seumpama kita naik sepeda motor, ya, naik sepeda motor itu memakai helm, ya, memakai helm. Menurut Bapak Ibu, memakai helm itu nomor begini lah, begini. Kalau menurut Bu ini itu kita pakai helm itu untuk apa, Bu? Yang kita yakini? Fashion. Ya. Artinya berarti semua siswa atau mungkin bahkan semua guru ini harus menumbuhkan keyakinan pada diri sendiri Iya. sebelum perilaku yang baik itu terjadi atau dilakukan. Jadi sudah paham dulu dengan meyakinkan diri sendiri dulu dengan hal-hal baik ini kita lakukan untuk sesuatu yang kembali ke pertanyaan Surya, ya. Iya. Kenapa kita harus pakai dulu? Iya. Menurut keyakinan saya, kalau keyakinan sendiri saya sendiri ya satu itu pengamanan diri, ya, karena sebagai apa namanya pengendara yang mematuhi aturan ini, artinya maksudnya kita bicara di jalan raya kan pastinya ada aturan, ya. Jadi kalau di sini kan belajarnya kurikulum kita ada aturan, jadi meyakinkan siswa-siswa, jadi aturan ada di rumah. Di luar kan ada aturannya, ya, dari kepolisian bahwa pengendara harus pakai ini. Dan itu ternyata benar. Jadi keyakinan diri saya sebelum saya memakai helm, saya berpikir nih, misalnya kalau kita nggak pakai helm berarti pastinya kalau ada sesuatu yang terjadi pada kita pengendara, maka bisa benar. Pastinya hal-hal buruk akan terjadi pada kita. Jadi satu hal yang penting adalah mengamankan diri kita sendiri. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Close banget beli dong. Yang diyakini bumi itu termasuk motivasi intrinsik. Kenapa? Karena yang diyakini bumi itu keselamatan, ya, bukan takut sama polisi. Kalau takut sama polisi itu termasuk motivasi ekstrinsik. Jadi takut sama polisi, takut sama undang-undang, gitu ya, takut ditangkap nanti cegat polisi. Nah, itu termasuk motivasi ekstrinsik. Jadi jika kita mempunyai keyakinan kita memakai helm, ya, kita menjaga keselamatan diri kita sendiri. Nah, itu termasuk motivasi intrinsik. Itu ya Bapak Ibu. Masih semangat kah? Oke. SMK Negeri 1 Jati kompeten. Oke, tepuk tangan buat kita semua. Oke, lanjut ke Bapak Ibu. Ya, di sini
ada contoh ya tentang hukuman, ada konsekuensi, ada restitusi. Nah, restitusi itu yang terbaru ya dalam diri saya. Saya mempelajari ini dari program guru penggerak restitusi. Yang hukuman udah biasa ya, saya sering hukum anak itu udah biasa. Apalagi saya dulu juga merasakan hukuman waktu di sekolah SMK, sering dihukum itu dulu siapa ya. Terus konsekuensi juga sering ini saya memberikan konsekuensi untuk anak ya, dua ini, hukuman dan konsekuensi. Hukuman itu ada tidak terencana atau tiba-tiba ya, tiba-tiba hukuman. Soalnya gini, ada siswa yang telat masuk sekolah, dia ke ruang BK mau disuruh push up, ya kan? Itu tidak ada namanya perencanaan, dia itu langsung tiba-tiba dia dihukum. Nah itu namanya hukuman. Ada murid tidak tahu yang akan terjadi atau tidak dilibatkan, ya. Terus bersifat satu arah, berupaya hukuman fisik atau psikis. Fisik, jadi fisik kayak push up. Saya apalagi sering hukum anak-anak tuh lari lapangan 10 kali. Enggak apa-apa, Pak. Gak apa ya? Biasa enggak apa-apa. Tapi sebenarnya itu tidak boleh, Pak. Hukumannya tidak boleh ya. Tidak membolehkan. Itu takut nanti menyakiti anak. Sekarang baru paham saya, Pak. Kalau dulu sering ya. Ya. Terus kalau fisik jelas ya, push up, sit up, lari ya, gitu. Beda lagi kalau pembelajaran terus sambil olahraga, itu beda lagi. Itu bukan hukuman. Terus psikis, dari perkataan yang menyakitkan ya. Lanjut konsekuensi ya. Konsekuensi itu terencana atau disepakati sesuai peraturan kesepakatan kelas ya. Baik kesepakatan kelas kita nanti juga jika ada siswa yang telat nanti denda 5.000, itu termasuk konsekuensi ya. Itu kesepakatan yang sudah ada di peraturan. Murid tetap dibuat tidak nyaman. Baik murid tidak nyaman, tapi itu sudah ada peraturan ya, kayak peraturan sekolah, peraturan kelas yang kita buat. Terus sikap guru selalu memonitori, ya selalu monitor. Nah ini yang terbaru itu restitusi ya. Ini juga kemarin saya praktekkan juga masih belajar gitu ya. Ini tentang proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Jadi itu murid memperbaiki kesalahannya sendiri. Tidak kita yang memperbaiki kesalahan murid, tapi murid memperbaiki kesalahannya sendiri. Terus proses kolaboratif yang mengerjakan murid untuk mencari solusinya. Jadi di sini tuh restitusi itu murid diminta untuk mencari solusi sendiri. Bukan kita mencarikan solusi, tapi murid mempunyai solusi sendiri. Harus apa? Gitu. Solusi yang kamu buat apa? Apakah ada solusinya? Ya. Itu ya Bapak Ibu untuk restitusi ya, hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kita lanjut, ada namanya 5 posisi kontrol guru. 5 posisi kontrol guru. Dari 5 ini yang pernah Bapak Ibu lakukan yang mana aja? Yang mana? Ada penghukum, ada pembuat rasa bersalah, ada teman, ada pemantau, ada manajer. Semua pernah Pak Imam? Iya. Tuh, manajer jarang guna di sini. Saya pun pernah penghukum selalu. Hukum selalu. Ya, pembuat rasa bersalah sering. Teman pasti pernah. Ya. Terus pemantau, ya, manajernya nggak pernah. Mungkin Bu Ririn pernah mau 5 posisi kontrol di mana Bu Ririn? Hukum nggak pernah. Penghukum nggak pernah Bu? Wah, alhamdulillah Bu. Oke, Pak Mar
fokus banget dia mau menyaksikan presentasi saya. Dari 5 posisi kontrol ini Pak Mar sebagai apa Pak? Semuanya pernah melakukannya ini Pak? Alhamdulillah sudah ya. Ya sebagai guru pasti kita pernah melakukan ini. Ada sebagai pembuku, ada sebagai pembuat rasa bersalah, ada sebagai teman, pemantau atau manajer. Oke, lanjut. Ya, ini adalah contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Ya, ada kasusnya satu aja. Siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Jika memakai posisi penghukum, pasti ini perkataannya. Hormat pada bendera selama 1 jam. Itu sebagai penghukum. Ya, silakan nanti baris di paling depan. Sekarang pun masih ada. Ya, gitu. Tadi pagi juga ada. Ya, baris samping mana tuh? Baris sendiri lah ya, bukan tulisan sendiri. Terus, ini ada lagi jika kita sebagai posisi kontrol pembuat rasa bersalah, perkataan seperti ini. Berapa kali Bapak harus beritahu kamu? Kamu selalu saja mengecewakan Bapak. Ya, ini ya. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu? Kamu selalu saja mengecewakan Bapak. Nah, itu sebagai rasa bersalah. Posisi kontrol merasa bersalah. Dan selanjutnya sama kasusnya ya. Kita sebagai teman ya, posisi kontrol sebagai teman. Ayo dong ikut aturan sekolah. Tolong bantu Bapak ya. Sekali ini saja. Sudah tidak apa-apa. Lain kali jangan sampai berubah seperti ini lagi ya. Kalau sebagai teman ya. Ayo dong ikut aturan sekolah. Ayo dong ikut aturan sekolah kayak teman sendiri. Ya. Jika sebagai kontrol sebagai teman ya, ayo dong ikut aturan sekolah. Tolong bantu Bapak ya sekali ini. Ya sudah tidak apa-apa. Lain kali jangan sampai berubah seperti ini lagi ya. Itu kalau sebagai teman. Terus posisi kontrol sebagai pemantau. Ya. Pertanyaan seperti ini. Kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara, kamu beli atribut ke koperasi dan jangan diulang lagi ya. Itu sebagai pemantau. Ya, perkataan seperti itu. Lanjut, yang terakhir ini tentang manajer. Ya, ini harusnya ya guru itu sebagai manajer, bukan hanya di perusahaan ya. Perusahaan itu manajer juga paling bagus kan. Nah, kita sebagai guru pun harus jadi manajer. Perkataan seperti ini. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu mau perbaiki kesalahanmu? Ya, jadi tidak sebagai teman, tidak sebagai pemantau, tidak merasa bersalah. Ya, perkataannya beda, bahasanya juga beda. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Menanyakan. Terus kira-kira bagaimana kamu mau memperbaiki kesalahanmu? Ya, itu mencari solusi kan. Ya, lebih baik kita emang sebagai manajer yang terbaik. Iya, mungkin dengan cara lain kalau dari guru penggerak ini dengan guru penggerak kita disarankan untuk sebagai manajer. Ya, yang terbaik. Kalau ada lagi terbaik lagi kita ikutin aja prosesnya gitu. Kita pelajari. Selanjutnya di sini ada posisi kontrol. Apakah kamu? Saya kecewa sekali dengan kamu. Nah, mungkin Bapak Ibu tidak tahu. Saya kecewa sekali dengan kamu. Posisi kontrol apa ini? Saya kecewa sekali dengan kamu. Merasa bersalah. Kita coba lihat. Oh iya, betul sekali. Tepuk tangan dong. Lanjut lagi. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Posisi apa ini?
Manajer, udah. Bu Dini? Yang lain? Pak Lutfi? Apa? Kamu tidak pernah benar melakukannya. Manajer? Apa? Pemantau. Kita cek ya. Penghukum ternyata, ya. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Oke, penghukum. Lanjut. Apa rencana untuk menyelesaikan masalah ini? Manajer. Kita cek. Oke. Manajer. Kita sedikit paham ya perkataannya. Oke. Satu lagi mungkin. Ayolah lakukan demi Bapak. Oke, teman. Pasti. Oke. Lanjut satu kali lagi. Kamu tidak pernah mendapatkan nilai jika tidak mengerjakan tugas. Kamu tidak pernah mendapatkan nilai jika tidak mengerjakan tugas. Seperti apa nih? Pemantau. Oke, betul. Oke, terima kasih ya Bapak Ibu. Pemantauan ini atau posisi kontrol ini kita sedikit memahami. Ya, lanjut. Berikutnya tentang keyakinan kelas. Ya, kita sudah sampai keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Mungkin ada yang bisa membantu menjawabnya. Mungkin ada yang bisa membantu jawabnya. Bukan. Atau Bu Lilis? Monggo. Monggo. Ini menurut saya nggak apa-apa gitu ya. Nggak apa-apa. Menurut saya keyakinan itu kan bisa bersama-sama dan satu kesepakatan bareng-bareng. Tapi kalau peraturan kelas itu sepertinya dibuat oleh yang punya peran atau punya aturan seperti kepali gitu. Jadi tidak bersama-sama gitu. Itu menurut saya. Oke, terima kasih juga penyampaiannya Pak. Ya, mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Ya, keyakinan kelas itu kenapa kita buat keyakinan kelas? Karena agar kita meyakini, ya, kita meyakini nilai-nilai kebajikan, ya, kita mengingatnya, kita lebih gampang mengingatnya daripada peraturan. Gitu ya. Kalau peraturan banyak yang buat orang lain, ya kan gitu. Iya, pasti ada hukuman. Kalau keyakinan kan kita yakini dulu, gitu. Ya, pembentukan keyakinan kelas. Ya. Bapak Ibu, wali kelas, ya, saya sendiri juga wali kelas. Sudahkah membentuk keyakinan kelas? Sudah. Mungkin keyakinan kelas bahasa Jawa. Bahasa Jawa. Sejarah. Sudah kan? Nah, nanti kalau setelah ini bisa dibuat dulu. Ya, keyakinan kelas ini, ya, tulisannya agak kelihatan ya. Ini keyakinan kelas yang dibuat oleh kelas 12 EBSA 2. Baru kemarin juga setelah saya mendapatkan ilmu, kita harus berkeyakinan kelas gitu. Kita harus yakini, ya, bukan peraturan lagi gitu. Berarti keyakinan kelas itu nilai-nilai atau kalimat positif, ya, nilai-nilai atau kalimat positif berbentuk bersifat abstrak, ya, berupa pertanyaan universal umum dibuat dalam pertanyaan positif, ya, positif, terus sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Lanjut, semua warga sekolah atau kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Sebenarnya keyakinan kelas ini bisa dibuat warga sekolah. Jadi SMA bisa jadi yang membuat keyakinan kelas, keyakinan sekolah. Iya, jadi guru ada, siswa ada, jadi semua warga sekolah, mungkin dari elemen masyarakat, ya, itu ikut semua membuat keyakinan sekolah. Itu bisa terjadi. Ya, kalau kita menghendaki itu bisa terjadi, ya, biar kita meyakini, ya, kita tidak buat seperti peraturan gitu. Ya, ini keyakinan kelas dari TBSM, ya, ada perkataan ini, belajar adalah proses seumur hidup.
Kata-kata mutiaranya gitu. Iya. Belajar adalah proses seumur hidup. Ini siswa sendiri yang buat, bukan saya. Ini ada kerapian, ada respect. Ya, kemarin juga ada sesuatu hal di kelas saya gitu. Ada sesuatu hal dulu sampai ada anak yang mau keluar gitu. Ya, ternyata ada yang nggak respect. Langsung kita buat keyakinan kelas, ya, ada respect, keamanan, terus menghargai, ada ketertiban, terus berbagi, no rasis, kewajiban, terus no rasisme, stop. Rasisme. Terus ada budaya 5R. Dari 5R. R ya, seri, setor, setsu, seketsu, 5S kayak itu ya. 5R, rajin, resik, rapi. Kalau bahasa Jepang itu ada salah. Oke, lanjut. Ini yang terakhir, segitiga restitusi. Ya, sesuatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ya, ini ada 3 tahapan. Ya, ada 3 tahapan. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Ya, makanya kita buat keyakinan kelas dulu. Kita buat keyakinan kelas dulu, baru kita buat namanya juga restitusi. Jadi sudah ada keyakinan kelas apa yang Anda ketahui. Gitu. Jadi sudah ada keyakinan kelas dulu, baru kita tanyakan. Berikutnya tentang menstabilkan identitas. Nah, ini perkataan membuat atau menstabilkan identitas berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Kesalahan. Sorry. Ya, ada ini perkataannya. Berbuat salah itu wajar. Itu menstabilkan identitas ya. Tidak ada manusia yang sempurna. Kata-kata seperti itu. Terus Bapak juga pernah melakukan itu. Ya, saya pun pernah melakukan itu. Terus ada juga Bapak tidak mau mencari siapa yang salah. Ya. Bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Ya, mencari solusi. Kamu berhak merasa begitu. Ya, itu perkataan menstabilkan identitas. Selanjutnya, validasi tindakan yang salah. Ya, memvalidasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Ya, perkataan seperti ini. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Padahal kamu tidak melakukan yang lebih buruk dari hal ini. Dari ini, kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Ya, sesuatu penting bagi kita pertahankan. Gitu. Lanjut untuk menanyakan keyakinan kelas. Nah, ini menanyakan keyakinan berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Ya. Apa keyakinan kelas kita? Ya, kita sudah buat keyakinan dulu. Pertanyaan ini, apa keyakinan kelas kita? Nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama? Terus seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Terus kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Itu adalah menanyakan keyakinan. Pakai bisa pakai nama. Menstabilkan identitas Bapak Ibu. Ya, ini penerapan segitiga restitusi.
mengenal, menurut waktu. Ya, ini mencari solusinya sendiri gitu. Ya. Berikut validasi, ya ini berikutnya validasi. Kan balik kelas sekarang. Ini juga baru kali ini bisa mencoba. Sebelumnya juga nggak pernah ya. Saya sering jadi opsi kontrol yang penghubung ya. Iya. Kalau sekarang kita coba untuk menjadi manajer dulu. Saya mencari solusinya sendiri, ya mendapatkan solusinya sendiri. Ya, jangan ada kata jangan. Ya. Dan tanggapan dari siswa ya, setelah melakukan sedikit diskusi dan tanggapan dari siswa juga. Inilah ini adalah contoh kegiatan restitusi ya Bapak Ibu Yang saya lakukan kepada siswa ya, di penutup terakhir dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini, bagaimana perjalanan diri sebagai among atau manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab, ya standar nasional pendidikan. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Ya, hari ini kita akan membuat keyakinan kelas. Ya. Ada yang sudah tahu tentang keyakinan kelas? Belum tahu ya? Keyakinan kelas itu semua kayak peraturan. Tapi ini bukan peraturan. Ya, bukan peraturan. Keyakinan kelas ini yang kamu yakini di dalam kelas ini, ya, yang kamu yakini. Yang buat itu ya kalian sendiri. Kalau peraturan yang buat ini di sekolah, kayak peraturan sekolah, ya. Tapi kan kamu melanggar, kan gitu. Tapi ini keyakinan kelas itu keyakinan yang kamu buat sendiri dengan kalimat-kalimat positif. Tidak ada kalimat negatif, ya. Kayak kata jangan mengambil pulpen, jangan datang ke sekolah dengan terlambat. Kayak kata-kata jangan itu tidak ada, ya. Nanti dengan apa? Jika datang ke sekolah harus tepat waktu, ya. Rajin sekolah, disiplin, ya. Dengan kata-kata positif. Itu keyakinan yang kelas kalian buat sendiri. Nanti silakan tuliskan di sini. Kalau siswanya totalnya 30, berarti membuat totalnya 3, satu anak satu. Ya, ditulis ini. Ini 1.
jangan membuat kalimat negatif. Kata-kata jangan, tidak boleh itu tidak bisa. Ya, harus kalimat positif. Ya, baik. Datang ke sekolah tepat waktu. Jagalah kebersihan kelas. Di kelas mungkin kalian harus rajin, sopan santun. Ya, sopan santun itu termasuk kalimat positif atau nilai-nilai universal. Gitu ya, paham ya? Oke, silakan maju ke depan. Absen 1 sampai absen berapa? 32. Oke ya, satu-satu gantian maju. Oke, silakan. Monggo. Absen 1. Siapa absen 1? Oke, silakan. Kalau nggak nyampe ya dihapus. Kang Mas. Iya. Dan memaksa dan tipu. Pastikan kelas isi yang betul. Absen 2. Ayo langsung lanjut aja. Ini sudah lagi. Absen 3 langsung bisa. Baik, kalian dengan kelas yang kamu inginkan, ya kalian inginkan, ya. Jadi nanti kita setelah ini kita pilih-pilih yang mau kita ambil apa. Jadi tidak sebanyak 30 tidak, nanti mungkin jadi 6, ya, jadi 6 keyakinan kelas, tidak 30 kata. Mungkin absen yang lain, silahkan absen berapa? 4.
1, pastikan kelas bersih. Pastikan kelas bersih. Kata-kata yang universal mungkin ada di kamar sini. Jagalah kebersihan. Mana? Jagalah kebersihan. Berarti ini ya. Begini kita pakai ya. Ya, oke, jagalah kebersihan ya. Ada lagi yang perlu dihapus. Jaga lingkungan kelas masih udah di sini ya. Nanti setelah kalian sudah menyetujui ini, Pak Fajar akan minta tanda tangan kalian. Berarti kalian sepakat, ya, sepakat untuk pembentukan keyakinan kelas, ya. Yang ada di sini ada disiplin, penerapan 5S, SP dan jaga kebersihan kelas dan lingkungan. Gitu ya. Oke, nanti sesuai absen silakan masuk ke depan untuk tanda tangan. Langsung tanda tangan. Satu sampai dua kali. Tanda tangan berat. Sudah, cepat naik. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putra Eka Pujianto dari kelas 10 TO3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anista Duga Pratama dari kelas 10 TO3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agus Julianto dari kelas 10 TO3. Perasaan saya tentang pembuatan keyakinan kelas sangat senang. Perasaan saya setelah membuat keyakinan kelas adalah senang. Perasaan saya ketika ada keyakinan kelas sangatlah senang. Menurut saya, pembuatan keyakinan kelas ini sangat penting bagi saya dan teman-teman saya. Ya, sangat penting. Sangat penting karena memberi keyakinan pada saya sendiri. Karena dapat meningkatkan ketertiban siswa. Karena adanya keyakinan kelas kita bisa nyaman